Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari saya mendapatkan satu unit sepeda motor yang keluhannya tiba-tiba mati. Ini satu unit sepeda motor ini yang berjenis dengan tipe Yamaha, yaitu Vario tipe Yamaha itu Xeon Injection, dimana Xeon ini tiba-tiba mati mendadak saat pada di starter kembali dan di engkol kembali, seperti ngedredet gitu ya teman-teman, seperti tarikan gas yang nggak keangkat atau gimana. Nah, biasanya pada Xeon RC Injection ini kebanyakannya dari pengapian, entah itu kiproknya yang nggak ngisi, atau entah itu akinya yang mati, entah itu di bagian head, silinder head ketutup rak kalau tiba-tiba mati tiba-tiba ya teman-teman. Itulah yang kita akan bahas sekarang ini untuk teman-teman semua. Semoga video-video yang kami tutorialkan ini membantu buat teman-teman semua. Yuk, jangan lupa sebelum menonton ya teman-teman, like, yang pentingnya subscribe ya, subscribe supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami atas perbaikan motor-motor yang kiranya begitu, yang teman-teman yang belum pahami, kita belajar di sini bersama kupas tuntas ya. Nah, kiranya sepertinya Trezen ini kita akan ngecek bersama di bagian salah satu kiprok ya teman-teman. Teman-teman biar tahu apa sumber arus dari awal, intinya sumber arus dari awal itu dari spool ya teman-teman. Apabila spoolnya itu bagus, oke. Yang kedua, untuk pengisian dari aki ke kiprok harus bagus. Yang ketiga, untuk lampu, spool lampunya yang menuju ke kontak harus bagus, dan ground itu ground mestinya. Dan ketiganya itu harus api harus ada gitu teman-teman ya. Kalau sudah ada semua di bagian ini ya teman-teman, di bagian kiprok ini, kita pengetesan di kiproknya, apakah kiproknya yang mati, apakah kiproknya yang over, atau kiproknya yang nggak bisa ngisi. Nah, salah satunya adalah nanti bisa jebol atau bisa habis ke aki. Karena posisinya kalau aki habis ya maka otomatis jalan untuk pengeluaran bensinnya itu tidak akan mengeluarkan bensin dari tangki ke injektor yang throttle-nya ya teman-teman. Yuk kita ikuti bersama, saksikan video yang kami tutorial ini. Let's go teman-teman. Teman, ini ada salah satunya. Nah, dia berkedip ini ada salah satu, ada komponen yang rusak. Nah, ini aki, sepertinya aki ya teman-teman tidak kuat, dan starter pun, karena ini motor injection adalah pada saat di start dia seharusnya di bagian full pump itu ada bunyi injection teng gitu ya teman-teman. Nah, kita di situ tadi setelah tidak akan bunyi ya teman-teman. Sepertinya hari ini kita akan menjelaskan di salah satu. Nah, berarti bagian kelistrikan ada yang konslet atau ada yang rusak ya teman-teman. Nah, kita cek di sini teman-teman. Aki adalah salah satu faktor untuk menaikkan arus listrik di sepeda motor Xeon RC ini. Kalau tentu di sini, karena ini mungkin kemungkinan di bawah dari ampere, dari voltase di bawah 6 volt. 6 voltase kita akan oke teman-teman, kelistrikan. Nah, ini salah satu adalah akinya. Ya, kita, nah ini sudah diperhatikan ya.
sudah nyala, tetapi ini tidak kencang sekali, paling di bawah ampere, di bawah 6 volt ini, di bawah 12 volt ini teman-teman. Nah tadi ya teman-teman. Nah dan di sini kita akan proses bentuk. Ada untuk dari aki ada teman-teman. Nah, untuk di sini wheel ada ya teman-teman. Salah satu kemungkinan karena ini sudah rusak atau sudah nggak kuat ya akinya, karena posisinya pengisiannya, karena saat di engkol di setar ini nggak bisa, arusnya sangat ngedrop sekali, karena tidak kuat ya posisinya, karena tidak memantang begitu. Nah, alangkah di sini ini salah satu kiproknya sengaja sudah. Nah ininya teman-teman, di pengisian dari aki untuk pengisian ke kiprok jebol teman-teman, mungkin ya begitu ya, mati karena arusnya tidak stabil, jadi ngededet seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, nah, barangkali semoga kita akan eksekusi, kita akan ganti apakah kiproknya ataukah akinya juga. Semoga hanya kiproknya saja ya teman-teman. Ini motornya alangkah awalnya itu ngededep ya teman-teman, mati total langsung, bet gitu, kehilangan strum dan arus sama sekali. Nanti penyebabkan karena ini tidak ngisi untuk pengisiannya, jadi habis makan di untuk penyimpanan di kiproknya tidak ada. Semoga video-video yang kami berikan bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya bagi pemula ya teman-teman. Alangkah awalnya kalau teman-teman posisi menemukan motor itu seperti ini, gejalanya seperti kayak telat bensin. Nah untuk injection ya teman-teman, seperti telat bensin ngedredet itu, alangkah awalnya teman-teman pertama awal buka teman-teman tuh di bagian kabel spool ya teman-teman. Spool dicek dulu, apabila bagus, nah dilihat dari soket semua. Pengecekannya seperti ini ya teman-teman yang tadi. Nah untuk di bagian strum aki ada ya teman-teman, dan untuk di spoolnya ada semua tadi udah saya ada. Dan setelah ada teman-teman di jumper di bagian kabel putih di bagian spool, kabel putih atau kabel hijau, kalau di Xeon itu kuning strip merah, di jumper dicepretnya sini. Apabila itu nyalanya masih bagus berarti kiprok nggak jebol. Kalau di bagian aki itu juga sama, ini arusnya tempelnya di bagian kiprok ada. Nggak kelihatan teman-teman ya. Ini kan ini di bagian aki teman-teman ada ya teman-teman ya, karena posisinya mudah-mudahan aki tidak kena, karena tadi posisinya pada saat jalan, kalau jalan kan ini tidak mengisi, bukannya mengisi malah habis. Nah, jadi karena ini tidak bisa nyimpan. Yang kedua untuk kabel spool ini yang putih teman-teman, apabila di engkol pada posisi kontak on itu akan menyala. Dan yang satunya ini kabel untuk menuju ke starter, menuju starter, menuju pengisian untuk membagikan ke wilayah di bendix starter. Ini harus nyala juga ya teman-teman.
Oke, saksikan terus ya teman-teman, lihat dan gambarannya nanti apakah setelah ganti kiprok motor bisa bunyi kembali ataukah masih seperti yang pertama awal yang berbet gitu ya. Oke teman-teman, nah ini sudah dipastikan adalah kiproknya yang jebol. Kenapa saya bilang kiprok jebol? Karena di salah satu kabel di bagian spool ini sangat hitam ya, hitam, semuanya hitam. Bagian spool hitam, di bagian kabel ini juga hitam karena terbakar. Jadi pengaruhnya di pengapian di seluruh di bagian kuil segala gitu ya, tidak sempurna. Jadi untuk pengisian apinya seperti itu ya teman-teman. Nah di sini salah satunya adalah di bagian kabel spool. Kabel spool ini tuh sangat gosong sekali, seperti seharusnya tidak gosong seperti ini ya teman-teman. Nah seharusnya kuning seperti ini teman-teman. Seharusnya kuning seperti ini, karena ini tuh sangat gosong sekali, berarti sudah karena posisinya arus tidak kuat ya teman-teman, hanya mengandalkan dari aki, dari spool, tidak ada penyimpanan, langsung ke aki, maka kiproklah yang jebol, begitu ya teman-teman. Ya, akhirnya pengapian tersebut tidak stabil. Coba kita cek kembali. Dan untuk kabel kuning strip merah di starter untuk menuju di bendik sama ya teman-teman kasusnya. Untuk kontak untuk aki itu pengapian di kiprok CDI, ini CDI lampu. Ini untuk lampu ya, sangat gosong sekali tuh. Nah kiprok lampu untuk pengisian lampu menuju ke kiprok mati juga, terbakar. Kita akan lihat yang di masanya terbakar atau tidak. Biasanya kalau masa tidak. Oke teman-teman, nah semua kabel untuk menuju ke kiprok gosong semua ya teman-teman. Berarti ini kiproknya konslet atau jebol, sehingga motor tersebut pengapiannya kacau balau gitu. Pengaturan untuk ke aki dan untuk ke spool, untuk ke aki pengaturan arusnya tidak stabil, sehingga motor akan berbet, hilang kendali atau tidak langsam atau gimana, sehingga untuk menuju ke aki sangat tidak memungkinkan. Akhirnya full pump tersebut tidak akan naikkan bensin karena akinya habis arusnya. Nah, kiprok tersebut tidak menyimpan, tidak ada penyimpanan di kiprok. Intinya spool pengisian menuju ke kiprok tidak normal atau sudah mati ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini semuanya gosong seperti ini teman-teman. Nah, ini, nah semuanya gosong seperti ini. Sampai kabel masa pun gosong seperti ini teman-teman. Ini saya ganti inisiatif dengan ini karena yang itunya sudah rapuh di sini ya teman-teman, soket-soket dalamnya kita mesti ganti. Oke, kita akan diskusi. Tonton terus video kami teman-teman, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe ya teman-teman. Apabila ada yang bertanyakan, komen di bawah komentar ini, di bawah komentar ini dan di bawah video komentar ini ya teman-teman.
Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Yang dipentingkan adalah untuk mendukung channel kami dan biar kami semangat untuk mengunggah dan mentutorialkan keluh-keluhan di bagian motor-motor manapun, supaya kami semangat. Karena membutuhkan subscribe dari Anda dan dukungan dari Anda. Terima kasih. Semoga berhasil. Hidup terus sampai selesai. Oke teman-teman semuanya, aki sudah saya pasang, aki second ya teman-teman. Aki second itu yang penting masih kuat 1 bulan 2 bulan lah, aki servisan. Yang kedua, kiprok sudah saya pasang. Ini posisinya anget ya teman-teman. Kalau anget berarti normal, kalau adem panas itu nggak normal teman-teman. Ini soket sudah saya pasang, saya bedain kabelnya karena posisinya soket ini tidak ada yang asli mulai kabelnya ya. Kita sambung saja dan kembali menuju ke kunci kontak dan lampu. Tadinya ini posisi motor tidak bisa starter ya teman-teman, karena posisinya aki sangat minim arusnya. Kita cek dulu ya teman-teman, apakah lampu yang berkedip warna oranye ini injeksinya nyala atau tidak. Agak terang teman-teman, tidak seperti yang kayak awal, agak terang, agak kelihatan nih lampunya. Nah berarti ini sudah normal, salah satu komponen sudah ada yang tergantikan, sudah ada yang tidak rusak lagi. Kita akan coba engkol ya teman-teman. Oke teman-teman, motor sudah bunyi, langsam pun sudah saya kutak-atik tadi. Kalau teman-teman kita gas lagi nih ya. Langsam pun untuk roda stabil, sudah ada putaran sedikit. Nah itu berarti normal posisinya. Dan untuk teman-teman kalau apabila menemukan kasus di Xeon langsamnya terlalu tinggi, teman-teman mungkin saja, nah biar saya contohkan ya, ini di bawah, yang di sini teman-teman. Nah di sini nih yang saya tunjukkan. Nah ini setelannya teman-teman. Teman-teman ataskan atau ada baut yang baut 8 itu tongolkan sedikit murnya supaya langsam kembali normal. Jangan sampai ke bawah antara baut dan mur. Yang kedua, teman-teman di bagian throttle-nya itu di cleaner sampai bersih ya teman-teman. Apabila motor masih tidak langsam, masih berbet, nah, ada salah satu sensor untuk pengatur langsam, teman-teman buka. Tapi kalau sudah benar, nggak usah dibuka teman-teman. Itulah kunci dari saya teman-teman. Nah, dan sekarang saya akan tes untuk starternya. Saya matikan dulu ya teman-teman. Oke, sudah mati. Nyala kembali. Dan kalau untuk pengisiannya sudah bagus, akinya sudah normal, otomatis dia starter akan normal. Oke teman-teman, ya segitu aja dari kami. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Nah jangan lupa yang sudah menonton dari awal sampai akhir, terima kasih kepada semuanya, teman-teman subscriber dimanapun Anda berada, baik pemula ataupun yang senior. Semoga bisa saling tukar pikiran dan tukar pendapat, yang saling berbagi ilmu. Oke, salam sejahtera dari kami, channel Rijara Sukses. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman dukung dan support channel kami, dan jangan lupa yang lebih pentingnya lagi like, subscribe-nya ya teman-teman, agar channel kami
agar kami membangun channel lebih semangat lagi, lebih giat lagi dan lebih fokus lagi. Karena dukungan dari Anda sangat menentukan channel kami. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.